Halo semuanya, kembali lagi di channel Teguh Gosto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Kali ini saya akan kembali bercerita tentang alur film antariksa yang juga pernah di-request oleh salah satu sahabat kita, berjudul Star Trek. Adalah sebuah film petualangan fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2009, disutradarai oleh J.J. Abrams dengan naskah ditulis oleh Roberto Orci dan Alex Kurtzman. Film ini merupakan reboot yang menampilkan karakter utama serial televisi Star Trek pertama diperankan oleh pemeran-pemeran baru seperti Chris Pine dan Zachary Quinto. Selain itu, film yang berdurasi 126 menit ini juga dibintangi oleh Zoe Saldana, Anthony Yelchin, Karl Urban, Simon Pegg, John Cho, Eric Bana, serta juga menampilkan Chris Hemsworth sebagai George Kirk. Berkisah tentang perjuangan awak kapal antariksa USS Enterprise dalam menggagalkan rencana balas dendam kaum Romulan dan menyelamatkan bumi. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan salah satu kapal United Federation of Planet bernama USS Kelvin mendeteksi adanya gravitasi di luar angkasa dan juga kemunculan lubang hitam yang membawa badai petir. Tiba-tiba saja sebuah kapal berukuran sangat besar muncul dan menyerang Kelvin. Serangan kapal misterius itu benar-benar tak bisa dihindari karena persenjataannya yang sangat canggih. Di tengah-tengah kekacauan, di kapal Kelvin, sebuah pesan masuk dari awak kapal misterius menawarkan gencatan senjata. Tapi syaratnya Kapten USS Kelvin yaitu Robow diminta datang dan merundingkan hal itu. Karena tidak punya pilihan lain, demi menyelamatkan krunya, sang kapten pun menuruti permintaan tersebut. Sebelum berangkat, Robow menyerahkan jabatannya kepada George Kirk dan berpesan jika memang dalam 15 menit tidak mendapatkan kabar darinya, Kirk harus mengevakuasi seluruh kru. Kapal misterius itu bernama Narada, dipimpin oleh Kapten Nero. Mereka mencari seseorang bernama Spock yang merupakan duta besar. Sangat disayangkan, karena sama sekali tidak mengenal nama itu, Robow pun mati dibunuh. Namun ada sesuatu yang mengejutkan. Ternyata para Romulan berasal dari masa depan. USS Kelvin telah mendeteksi kematian Robow. Ini saatnya George menjalankan perintah sang kapten, yaitu mengevakuasi para kru, juga termasuk Winona istrinya George, yang telah memasuki masa persalinan. Sangat mengejutkan, di dalam pesawat sekoci, Winona berhasil melahirkan seorang putra. George menamai putranya dengan nama James, sama seperti nama ayah Winona. Kemudian George pun mengucapkan salam perpisahan, karena demi memastikan keselamatan istri dan putranya, serta para kru, pria itu mengorbankan diri dengan cara menabrakkan USS Kelvin ke kapal Narada. Bertahun-tahun kemudian di Vulcan, Spock, orang yang dicari Nero, baru saja menginjak usia remaja. Karena ibunya adalah seorang manusia bumi, sejak kecil dia hampir selalu mendapatkan perlakuan rasis, baik dari anak-anak seumurannya hingga orang dewasa. Walaupun demikian, Spock tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, sehingga dia mendapatkan kesempatan untuk bergabung di Akademi Saints Vulcan. Hanya kaum Vulcan tertentu saja yang bisa bergabung di sana. Pada awalnya, Spock sangat tertarik dengan hal itu. Namun perlakuan rasis dari para dewan membuatnya berubah pikiran dan akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Starfleet yang berada di bawah Departemen Pertahanan UFP atau selanjutnya disebut dengan Federasi. Sementara itu di bumi, James Tiberius Kirk atau dipanggil Jim juga tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, tapi kecerobohan selalu membuatnya dalam masalah. Suatu malam di sebuah bar, Jim bertemu dengan gadis cantik yang merupakan seorang kadet Starfleet. Rasa penasarannya akan nama depan gadis itu membuat Jim yang sedang mabuk sampai terlibat perkelahian dengan para kadet lain. Untungnya Kapten Pike datang tepat waktu dan membubarkan para kadet. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa pemuda yang babak belur itu adalah putra George Kirk, seorang perwira yang dikaguminya. Dalam disertasinya, Pike ditugaskan untuk meneliti tragedi USS Kelvin. Dia menceritakan tentang keberanian ayah Jim walaupun menjabat sebagai kapten selama 12 menit, tapi George bisa menyelamatkan 800 kru USS Kelvin termasuk istri dan anaknya. Pike sangat yakin kecerdasan Jim akan lebih berguna jika berada di Starfleet. Oleh karena itu, dia menantang Jim untuk ikut bergabung dan mengalahkan prestasi George.
Keesokan harinya, sesuai dengan arahan Kapten Pike, Jim telah tiba di galangan kapal Riverside. Dia hadir di sana demi menjawab tantangan sang kapten dan berjanji akan menjadi perwira dalam kurun waktu 3 tahun. Di sana, Jim juga bertemu dengan para kadet yang menghajarnya di bar, dan juga Uhura, gadis cantik yang merahasiakan nama depannya. Selain itu, Jim juga berkenalan dengan seorang pria yang bercita-cita menjadi dokter kapal, bernama Leonard McCoy atau biasanya dipanggil Bones. 3 tahun kemudian, lubang hitam kembali terbuka. Inilah yang dinanti-nantikan Kapten Nero dan para Romulan selama 25 tahun terakhir. Dan mereka pun langsung menangkap sebuah kapal yang muncul dari lubang itu. Kembali ke Jim yang hampir menyelesaikan seluruh pendidikan di Akademi Starfleet. Hanya satu tes yang membuatnya sangat penasaran, yaitu Kobayashi Maru. Sebuah tes yang sangat sulit, sampai-sampai tidak pernah ada seorang pun yang lulus. Dibantu McCoy dan Uhura sebagai kru, Jim yang berperan sebagai kapten terlihat sangat santai dan percaya diri. Sehingga dia menjadi satu-satunya orang yang berhasil menyelesaikan misi dalam tes tersebut. Para perwira yang mengawasi pun mulai menaruh kecurigaan. Bahkan Spock, pria yang merancang misi itu, merasa sangat terkejut dan memutuskan untuk melaporkan Jim karena telah melakukan kecurangan. Di pengadilan, Jim tidak bisa menerima bahwa kecurangan yang telah dilakukannya sebagai kesalahan, karena menurut Jim, tes itu sendiri telah dicurangi, sehingga membuat semua peserta gagal. Namun disinilah letak kesalahan Jim. Dia tidak mengerti tujuan tes Kobayashi Maru yang ternyata untuk mengetahui seberapa besar rasa takut yang dimiliki kapten dalam menghadapi kematian, dan bagaimana dia bisa tetap mengendalikan diri dan para kru. Sidang pun terpaksa ditunda, karena Dewan menerima sebuah pesan darurat dari planet Vulkan. Seluruh kadet diminta berkumpul di hanggar. Namun sayangnya, Jim diskors, sehingga namanya tidak dipanggil untuk ikut dalam armada. Merasa tidak tega melihat sahabatnya yang murung, McCoy nekat menyelundupkan Jim ke dalam USS Enterprise. Rencananya, Jim akan dibuat sakit dengan menyuntikkan vaksin virus kutu lumpur Melveran. Akhirnya mereka berdua pun diizinkan masuk. Setelah melewati atmosfer bumi, mereka melihat sebuah pemandangan yang menakjubkan, yaitu Starbase One dan juga sebuah kapal baru nan megah bernama USS Enterprise. Semua persiapan pun telah dilakukan. Christopher Pike sebagai kapten dan Spock sebagai komandan. Awalnya Hikaru Sulu yang bertindak sebagai pilot mengalami kendala ketika hendak melakukan lompatan cahaya atau disebut dengan warp. Namun, dengan arahan dari Spock, akhirnya USS Enterprise berhasil melakukan peluncuran perdananya. Seorang letnan muda bernama Pavel Chekhov diperintahkan untuk mengumumkan misi Enterprise. Telah terjadi keanehan di Neutral Zone pada pukul 22 yang terlihat seperti badai petir di luar angkasa. Sesaat kemudian, Starfleet menerima sinyal darurat dari komandan tertinggi Vulkan bahwa planet tersebut telah mengalami aktivitas seismik. Maka misi Enterprise adalah mengamati kondisi Vulkan dan melakukan evakuasi jika memang diperlukan. Mendengar kalimat badai petir, Jim yang berada di bawah pengaruh obat sontak terbangun. Dia mengabaikan tangannya yang membesar dan langsung mencari Uhura. Karena beberapa hari yang lalu, Jim mendengar Uhura mendapatkan sebuah pesan dari planet penjara Klingon. Sementara itu di Vulkan, Narada telah menurunkan alat bor, atau selanjutnya kita sebut dengan drill. Sang kapten, yaitu Nero, menerima laporan bahwa 7 kapal Federasi sedang menuju ke lokasi mereka. Kembali ke Jim, dia berhasil tiba di ruang kendali. Di sana dia menemui Kapten Pike dan meminta untuk menghentikan perjalanan Enterprise karena misi ini adalah sebuah jebakan. Pertengkaran pun tak bisa dihindari, apalagi setelah Kapten dan Spock mengetahui bahwa Jim secara ilegal ikut ke dalam misi Enterprise. Akhirnya Jim menjelaskan bahwa badai petir yang terdeteksi baru-baru ini sama dengan yang muncul di hari kelahirannya atau sebelum kapal Romulan menyerang USS Kelvin. Ini berdasarkan dari disertasi Kapten Pike yang dibaca oleh Jim. Sejak saat itu, kapal dengan persenjataan canggih tersebut tidak pernah terlihat lagi. Hingga tadi malam pukul 23, terjadi penyerangan yang menghancurkan 47 kapal perang Klingon. Laporan tersebut diterima oleh Uhura bahwa kaum Romulan lah yang melakukan penyerangan tersebut dengan menggunakan kapal super besar dan canggih. Menurut Spock, secara logika pernyataan Jim patut dipertimbangkan. Apalagi kapal-kapal lain yang seharusnya sudah berada di Vulkan sama sekali tidak bisa dihubungi. Akhirnya sang kapten memutuskan untuk mengaktifkan perisai dan bersiap untuk bertempur. Lalu setibanya di Vulkan, USS Enterprise langsung disambut dengan puing-puing kapal Federasi yang telah hancur.
Usaha Enterprise melakukan manuver demi menghindari puing ternyata berhasil, tapi tak lama kemudian muncullah kapal Narada yang berisi para Romulan di bawah komando Kapten Nero. Tembakan-tembakan dari Narada tidak mampu ditahan oleh Enterprise, karena para Romulan menggunakan senjata yang sangat canggih. Menyadari bahwa kapal Federasi itu adalah USS Enterprise, Nero langsung menghentikan serangan, karena dia mengetahui bahwa Spock berada di dalam kapal itu. Skenario yang sama pun kembali dijalankan. Nero menawarkan gencatan senjata, tapi Kapten Pike diminta datang ke Narada untuk berunding. Walaupun mengetahui bahwa itu sebuah jebakan, Kapten Pike tetap menuruti Nero. Tapi di balik itu dia memiliki rencana rahasia, yaitu menghancurkan radio jammer pada drill dan melaporkan peristiwa ini ke Komandan Starfleet. Untuk itu dia mengirim 2 orang yang mempunyai kemampuan bertarung, yaitu Sulu dan Jim, serta Olson sebagai pembawa bom. Selain itu, untuk berjaga-jaga, Pike mengangkat Spock sebagai kapten dan Jim sebagai komandan atau perwira kelas 1. Misi pun dimulai dengan meluncurkan sebuah pesawat kecil yang dikendarai kapten sembari menerjunkan 3 orang pria yang menjadi harapan Enterprise. Sangat disayangkan, Olson mengalami kecelakaan ketika mendarat, sehingga yang tersisa hanya Jim dan juga Sulu. Di sini Sulu membuktikan kemampuannya dalam berpedang. Dia berhasil membunuh 2 Romulan dan juga menolong Jim yang sedang terpojok. Karena bom yang mereka bawa musnah bersama Olson, akhirnya Jim dan Sulu menggunakan senjata api untuk menghancurkan radio jammer. Keberhasilan Jim dan Sulu sama sekali tidak mengganggu Nero. Bahkan pria itu memerintahkan para Romulan menarik drill dan menjatuhkan sebuah benda yang disebut dengan threat matter. Tiba-tiba saja terjadi gravitasi yang tidak menentu. Menurut Chekhov, Romulan telah menciptakan singularitas atau lubang hitam di tengah-tengah planet Vulkan, dan itu semua akan terjadi dalam hitungan menit. Selain alat komunikasi, hancurnya radio jammer juga membuat beam transporter kembali berfungsi, sehingga Chekhov bisa menyelamatkan Jim dan Sulu yang hampir saja tewas akibat jatuh dari drill. Kemudian Spock yang mengetahui planetnya dalam bahaya juga menggunakan beam untuk mengevakuasi para petinggi Vulkan dan juga orang tuanya. Namun sangat disayangkan, sang ibu berdiri terlalu jauh sehingga Chekhov gagal memindahkannya ke dalam Enterprise. Berbeda dengan manusia bumi, sama sekali tidak ada kesedihan di wajah Spock dan ayahnya, karena selain mengutamakan logika, kaum Vulkan juga memiliki ketabahan yang luar biasa. Bahkan, ketika menyaksikan secara langsung planetnya ditelan black hole, Spock hanya berharap seluruh kru bisa tetap fokus dan menjalankan tugasnya dengan baik. Di dalam Narada, Kapten Pike telah ditahan oleh para Romulan. Nero menginginkan satu hal dari Pike, yaitu sebuah kode sistem pertahanan Starfleet yang berada di orbit bumi. Kemudian dia menceritakan tentang kondisi masa depan, di mana Narada hanyalah sebuah kapal tambang. Nero memilih menjadi orang yang baik dan jujur, demi menafkahi istrinya yang sedang hamil. Hal yang paling mengecewakan adalah ketika dia sedang bertugas di luar planet, Federasi tidak melakukan apapun, dan hanya membiarkan kaum Romulan mati terbakar bersama planetnya. Bahkan Spock yang awalnya berjanji akan membantu malah berkhianat. Sejak kehilangan istrinya, hati Nero dipenuhi dengan rasa dendam. Dendam yang membuat Nero melupakan hidupnya, namun tidak membuatnya lupa bagaimana sakitnya kehilangan. Selama 25 tahun, Nero merencanakan balas dendamnya terhadap Federasi. Selain menyelamatkannya dari kehancuran, Nero datang ke masa lalu untuk menjadikan Romulus sebagai planet yang bebas. Oleh karena itu, dia akan menghancurkan seluruh planet yang tergabung dalam Federasi, dimulai dari planet bumi. Karena Pike masih tidak mau membocorkan kode sistem keamanan, akhirnya Nero menggunakan siput Centaurian. Parasit ini akan menempel pada otak dan mengeluarkan racun yang bisa memaksa inangnya berkata jujur. Di Enterprise, Spock dan krunya telah menganalisa semuanya, mulai dari destinasi Romulan selanjutnya, tujuan Nero menangkap Kapten Pike, serta dari mana para Romulan berasal. Jim merasa khawatir karena Romulan telah mengetahui masa depan yang akan terjadi. Namun Spock membantah teori itu, karena semenjak Romulan datang dan menyerang USS Kelvin, hingga puncaknya menghancurkan planet Vulkan, secara otomatis telah mengubah takdir dan menciptakan rangkaian kejadian baru yang tidak bisa diketahui siapapun, atau disebut juga dengan realitas alternatif.
alternatif. Mengingat bagaimana teknologi yang dimiliki oleh para Romulan, rasanya tidak mungkin bisa menyusul mereka ke bumi. Apalagi melawan sebuah kapal dengan persenjataan canggih. Sudah pasti itu sama saja dengan misi bunuh diri. Oleh karena itu, Spock memutuskan berkumpul dengan armada Starfleet untuk mengatur siasat. Tentu saja, keputusan tersebut ditentang oleh Jim karena hanya membuang-buang waktu, sementara Nero telah menghancurkan planet bumi. Pertengkaran pun tak bisa dihindari, hingga akhirnya Spock melumpuhkan Jim dengan kemampuan kaum Vulkan, lalu memerintahkan security untuk mengeluarkannya dari Enterprise. Jim dibuang ke Delta Vega, sebuah planet yang daratannya dipenuhi dengan salju. Di sana juga terdapat sebuah pos Starfleet yang berjarak 14 km. Dan karena berbahaya, komputer menyarankan Jim menunggu para petugas menjemputnya. Namun Jim tidak mau membuang-buang waktu. Jika memang pos yang dimaksud benar-benar ada, maka dia harus ke sana untuk meminta bantuan. Ternyata data yang diberikan komputer tidak salah. Selain salju yang cukup tebal, di planet itu juga ada makhluk-makhluk ganas yang menyeramkan. Kemudian Jim melihat sebuah gua dan memutuskan berlindung di sana. Sangat disayangkan monster ganas itu berhasil menjerat kaki Jim, tapi untungnya muncul seorang pria yang mengusir monster itu dengan api. Sangat mengejutkan, ternyata pria itu adalah Spock. Dia merasa sangat senang karena bisa bertemu lagi dengan sahabat lamanya, yaitu James T. Kirk. Dengan kemampuan penyatuan pikiran, Spock menggambarkan kejadian di masa depan. 129 tahun dari sekarang, sebuah bintang menjadi supernova dan menghancurkan hampir seluruh galaksi. Spock berjanji akan menyelamatkan planet Romulus. Mereka menciptakan sebuah pesawat berkecepatan tinggi dan dengan menggunakan red matter, mereka menciptakan black hole untuk menyerap bintang yang akan meledak. Spock berhasil melenyapkan supernova, tapi dia terlambat menyelamatkan planet Romulus dan itu tidak bisa diterima oleh Nero. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga kedua pesawat masuk ke dalam black hole. Nero berhasil melewati lubang dan tiba lebih dulu di tahun 2233. Lalu 25 tahun kemudian, Spock yang keluar dari lubang hitam ditangkap dan dibuang ke planet Vega agar bisa menyaksikan kehancuran planet Vulkan, sehingga bisa merasakan hal yang sama seperti Nero dan para Romulan yang tersisa. Mereka pun bergegas menuju ke sebuah pos Starfleet yang dijelaskan oleh komputer. Setibanya di sana, Jim dan Spock bertemu makhluk kecil yang disebut dengan Kinsar. Lalu mereka pun diantar kepada Montgomery Scott, seorang ahli beam transporter. Mungkin saat ini Scott hanya bisa berteori tentang transwarp beam. Namun menurut cerita Spock, di masa depan Scott berhasil menemukan rumusnya, sehingga teori itu menjadi kenyataan. Persiapan pun telah selesai. Dengan menggunakan komponen pesawat bekas dan rumus Scott, mereka berhasil membangun transwarp beam. Namun pria tua itu tidak bisa ikut bersama Jim dan Scott karena pertemuan dengan dirinya di masa sekarang adalah sebuah pelanggaran ruang dan waktu. Akhirnya Spock memberikan sebuah tips untuk menjatuhkan dirinya sendiri di masa sekarang. Ini bukanlah sebuah kecurangan, melainkan trik yang dipelajari Spock dari sahabat lamanya. Ternyata proses transwarp beam berhasil. Kini Jim telah kembali ke USS Enterprise. Namun ada sedikit kesalahan yang menyebabkan Scott mendarat di dalam pipa. Setelah Jim berhasil menyelamatkan Scott, beberapa petugas datang untuk menangkap mereka. Disinilah Jim mulai melancarkan aksinya. Sejak kecil, Spock sangat sensitif dengan hal-hal yang menyinggung sang ibu. Bahkan dia pernah menghajar seorang siswa hingga babak belur karena berani menghina ibunya. Jim berhasil membuat emosi Spock meledak sehingga dia dihajar habis-habisan. Beruntung ayah Spock menghentikan tindakan tersebut, akhirnya pria itu mengakui kesalahannya yang telah terbawa emosi. Dan sesuai dengan peraturan 619, Spock yang terganggu secara emosi karena misi yang sedang dijalankan harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai kapten. Karena telah diangkat menjadi perwira 1, maka sudah pasti posisi kapten kini dipegang oleh Jim. Akhirnya pria itu berhasil menentukan nasibnya. Kini dia memerintahkan seluruh kru untuk bersiap memasuki medan pertempuran karena mereka akan melakukan pengejaran menuju bumi. Dengan teknologi yang dimiliki Enterprise saat ini, sudah pasti Jim dan krunya akan kalah jika menghadapi Narada secara langsung. Oleh karena itu, rencananya mereka harus menyusup ke dalam Narada. Untungnya Chekhov mendapatkan sebuah ide cemerlang. Nero akan melewati jalur Saturnus. Oleh karena itu, jika Scott bisa membawa Enterprise dengan warp tingkat 4 dan muncul di balik satelit Titan, maka keberadaan Enterprise tidak akan terdeteksi karena gangguan magnetis dari cincin Saturnus. Dan selama Narada belum menurunkan drill, maka siapapun bisa berpindah dari Enterprise dengan menggunakan beam transporter.
Setelah mendengarkan nasihat ayahnya, kini perasaan Spock menjadi lebih baik. Menurutnya, ide Chekhov bisa digunakan dalam misi ini. Lalu Spock mengajukan diri untuk dikirimkan ke Narada dan merebut peralatan Black Hole serta menyelamatkan Kapten Pike. Karena Vulcan dan Romulan memiliki nenek moyang yang sama, maka sudah pasti hanya Spock yang mengerti bagaimana mengakses sistem komputer mereka. Selain itu, dalam diri Spock juga mengalir darah sang ibu yang berasal dari bumi. Maka, sudah menjadi kewajibannya untuk menyelamatkan planet itu. Akhirnya Jim pun memutuskan ikut bersama Spock. Dan karena kini dia menjabat sebagai kapten, maka tidak ada yang bisa menentang keputusannya. Nero dan para Romulan telah tiba di bumi. Karena telah mendapatkan kode sistem keamanan dari Kapten Pike, Nero bisa dengan leluasa menurunkan drill dan mulai melubangi bumi. Untungnya Enterprise telah tiba di orbit Saturnus dan segera mengirimkan Jim dan Spock. Setibanya di sana, mereka langsung dikepung oleh para Romulan. Namun Jim dan Spock bukanlah perwira biasa. Dengan kemampuan menembaknya yang sangat baik, mereka berhasil membunuh para Romulan, sekaligus mendapatkan lokasi Red Matter dan Kapten Pike. Spock sangat terkejut ketika AI pesawat mengenali wajahnya sebagai duta besar. Dia merasa curiga bahwa selama ini Jim telah menyembunyikan sesuatu. Dengan cepat Jim mengelak, dan karena masih ada misi yang harus diselesaikan, dia menginginkan Spock tidak hanya mengandalkan logika, tapi juga berpegang teguh pada keyakinannya. Setelah Spock melarikan Red Matter dengan pesawat masa depannya, Jim berhasil menemukan Nero dan mengancamnya untuk menyerah. Tiba-tiba saja Jim dihantam dengan senapan sehingga pistolnya pun terjatuh. Terjadi pertarungan 1 lawan 1 antara Jim dan Nero. Sayangnya, tanpa senjata Jim tidak akan mampu melawan kekuatan fisik kaum Romulan yang luar biasa. Beruntung di saat-saat terakhir Nero teralihkan dengan sebuah kabar buruk bahwa Spock berhasil menghancurkan drill dan melarikan Red Matter, sehingga eksekusi Jim diserahkan kepada wakilnya yaitu Aiel. Dalam sebuah pertarungan, kita tidak hanya membutuhkan kekuatan, melainkan juga kecerdasan. Jim menyadari hal itu. Secara diam-diam dia berhasil meraih pistol Aiel dan mengakhiri pertarungan tersebut. Sementara itu terjadi aksi kejar-kejaran antara Spock bersama pesawat super cepatnya dan Nero yang menggunakan Narada. Ketika lokasi mereka sudah cukup jauh, sesuai dengan rencana, Spock akan menabrakkan pesawatnya ke Narada demi mengaktifkan Red Matter. Nero yang menyadari rencana Spock memerintahkan anak buahnya agar meluncurkan torpedo. Namun secara tiba-tiba Enterprise muncul menembak torpedo-torpedo itu dan menjelang tabrakannya, Scott berhasil memindahkan Spock. Bersama dengan itu, Jim yang berhasil membebaskan Kapten Pike juga dipindahkan ke Enterprise. Akhirnya pesawat Spock menabrak Narada dan mengaktifkan seluruh Red Matter di dalamnya, sehingga membuat seluruh sistem kapal itu mati. Black Hole pun mulai terbuka. Jim menawarkan bantuan dengan syarat Nero dan para Romulan harus menyerah. Namun dengan tegas Nero menolaknya. Menurutnya, lebih baik mati menderita berkali-kali daripada harus menerima bantuan dari Federasi. Tanpa pikir panjang, Jim langsung mengabulkan harapan Nero. Dia memerintahkan krunya menembakkan seluruh senjata Enterprise untuk menghancurkan Narada. Gravitasi dari Black Hole semakin lama semakin kuat menarik Enterprise. Untungnya mereka memiliki Scotty. Dia melepaskan dan meledakkan inti energi kapal untuk mendapatkan daya dorong. Dan akhirnya USS Enterprise bisa melarikan diri dari Black Hole. Film pun ditutup dengan menampilkan pertemuan dua Spock dari masa yang berbeda. Ternyata Spock 2 membohongi Jim karena tidak ingin ikut campur dengan momen penting, yaitu awal terjalinnya persahabatan Jim dan Spock muda. Sebuah persahabatan yang nantinya akan mengubah Spock menjadi orang yang tidak hanya bergantung pada logika, tapi juga keyakinan. Di tempat lain, akhirnya Jim berhasil menaklukkan tantangan dari Kapten Pike, yang kini diangkat menjadi Laksamana. James Tiberius Kirk diangkat menjadi Kapten USS Enterprise setelah 3 tahun menjadi kadet di Akademi Starfleet. Di bawah pimpinan Jim, para kru yaitu Sulu, Chekhov, Uhura, McCoy, Scotty, dan juga Kinser, serta tidak lupa juga seorang perwira yaitu Spock, akan menjalankan misi baru bersama USS Enterprise. Dengan penuh keberanian, mereka akan menjelajahi dunia yang belum pernah didatangi siapapun untuk menemukan kehidupan baru dan peradaban baru. Tantangan seperti apakah yang menanti mereka? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik?
Antariksa, perjalanan waktu, pemusnahan atau genosida. Semua request kalian terangkum di sini. Walaupun memang perjalanan waktunya dibuat sesimpel mungkin, tapi saya rasa itu tidak mengurangi keseruan ketika menonton film ini. Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Seperti yang saya jelaskan di awal video, film ini merupakan reboot dari serial televisi Star Trek yang pertama kali. Hal yang sangat mengejutkan adalah salah satu bintang serial jadulnya itu, yaitu Leonard Nimoy, juga tampil di sini memerankan karakter yang sama sebagai Spock dari masa depan. Walaupun memang sedikit terhubung, tapi sang sutradara berusaha untuk melepaskan Star Trek 2009 ini dari serial aslinya. Salah satunya dengan cara perjalanan waktu. Spock tua yang kembali ke masa lalu bersama Romulan secara tidak sengaja menciptakan realitas alternatif yang disebut dengan timeline Kelvin. Tapi apa sebenarnya yang terjadi sebelum Spock tua melakukan perjalanan ke masa lalu, dan apa hubungannya Vulcan dengan Nero? Film ini tidak menjelaskan sepenuhnya tentang itu, yang mana pasti akan membuat sebagian penonton merasa penasaran. Yang ditampilkan di film hanyalah pokok permasalahannya saja. Tapi di novel grafis berjudul The Countdown, karya Roberto Orci dan Alex Kurtzman menjelaskan kisahnya lebih lengkap tentang masalah ini. Di masa depan sebelum munculnya supernova, Spock bertindak sebagai duta besar Federasi untuk Romulus. Setelah mengetahui dan mempelajari bencana yang akan terjadi, dia menawarkan sebuah solusi kepada Senat Romulan, yaitu menggunakan Red Matter. Namun tawaran itu ditolak karena dianggap sebagai ketakutan yang berlebihan atau paranoid. Padahal Spock sangat yakin dengan pengetahuannya, dan Romulus akan berada dalam bahaya besar. Akhirnya Spock memutuskan untuk bekerja sama dengan salah satu penambang planet yang dipimpin oleh Nero. Meninggalkan istrinya yang sedang hamil, Nero pergi bersama Spock menuju ke Vulcan demi mendapatkan bantuan. Namun sayangnya Spock kembali ditolak sehingga hal itu membuat Nero marah dan mengancam akan meminta pertanggungjawaban para Vulcan jika nantinya Romulus hancur. Untungnya Jean-Luc Picard, duta besar Vulcan, memutuskan untuk membantu Spock dan Nero. Dia juga meminta Geordi LaForge membuat kapal super cepat bernama Jellyfish yang digunakan oleh Spock di dalam film. Tapi pada akhirnya kita semua tahu bahwa walaupun supernova berhasil dimusnahkan, planet Romulus tetap tidak bisa diselamatkan. Dengan cerita ini kita mengetahui mengapa Nero bisa melupakan kehidupannya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik berubah menjadi penjahat seutuhnya. The Countdown juga menjelaskan alasan Nero sangat membenci Vulcan dan menjadikan planet tersebut sebagai target pertama dalam rencana balas dendamnya. Selain itu, The Countdown juga mengikat timeline Kelvin ke dalam timeline utama dengan membuat lebih banyak koneksi, yaitu memunculkan karakter Picard dari Star Trek The Next Generation yang membangun Jellyfish. Selain itu, mungkin saja Picard juga memiliki rasa bersalah yang sama seperti Spock karena gagal menyelamatkan Romulus. Segitu saja teman-teman, mungkin di antara pelanggan atau penonton channel Teguh Gusto adalah fans Star Trek yang lebih tahu atau lebih paham, bisa mengkoreksi penjelasan saya yang sangat minim ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya jelaskan, tapi karena durasinya akan sangat panjang, insya Allah kita bahas di lain waktu atau di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, juga boleh silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah juga pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Terima kasih teman-teman semua, jangan lupa share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!